Selamat datang kembali di channel Cerita Renal. Hari ini, kita akan menyimak kisah Rina, wanita sederhana yang dulu dihina dan dicampakan. Namun takdir membawanya menjadi istri seorang bupati. Dan ketika dia bertemu kembali dengan mantan suaminya, dia tidak menunjukkan sebagai istri seorang bupati. Namun perlakuannya membuat mantan suaminya malu di hadapan banyak orang. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di kolom komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Namanya Rina, seorang wanita sederhana yang tidak banyak menuntut. Sejak awal menikah, ia tahu hidup bersama Arman bukan pilihan mudah. Arman adalah pria ambisius, penuh semangat saat membangun usaha, tapi keras kepala dan jarang memberi ruang untuk pendapat orang lain. Awalnya Rina bisa menerima semua itu. Ia percaya, selama suami masih bekerja keras dan tidak main perempuan, ia akan bertahan. Lagi pula, bukan cinta saja yang ia pegang, tapi komitmen. Ia ikut dari nol, menyaksikan Arman jatuh bangun mengembangkan usahanya. Seringkali Rina ikut menahan lapar, membantu sebisanya, dan tetap mendukung meski hanya dari dapur. Tapi waktu berjalan, dan Arman berubah. Saat bisnis mulai tumbuh, uang datang, dan status sosial meningkat, rasa hormatnya pada Rina perlahan menghilang. Arman mulai merasa lebih tinggi. Rina dianggap tidak lagi sepadan. Dulu, semua keputusan rumah tangga dibicarakan. Sekarang, Rina hanya diberitahu, atau bahkan tidak sama sekali. Nada bicara Arman mulai naik. Komentar-komentar kecil yang merendahkan muncul hampir setiap hari. Kamu nggak ngerti apa-apa soal usaha, katanya. Coba kamu itu sedikit berkembang, biar bisa diajak maju. Tak hanya itu, perhatian pun lenyap. Rina hanya seperti perabot rumah tangga. Ada, tapi tak dilihat. Tatap mata tak pernah lagi terjadi. Pelukan sudah lama hilang. Yang tersisa hanya dua orang dalam satu rumah. Tapi tak lagi menjadi pasangan. Rina sempat berpikir, mungkin ini hanya fase. Lelaki memang mudah berubah saat sedang banyak tekanan. Ia mencoba lebih sabar, lebih lembut. Tapi semuanya sia-sia. Hingga akhirnya, di satu malam yang dingin, saat Rina baru selesai membereskan dapur, Arman bicara tanpa menatap wajahnya. Aku rasa kita cukup sampai di sini. Rina terdiam, tak mengerti. Tapi Arman melanjutkan. Kamu gak cocok lagi sama aku. Aku butuh pasangan yang bisa ikut naik. Maaf, Rin. Aku mau kita pisah baik-baik. Tidak ada air mata di depan Arman. Tidak ada drama. Rina hanya mengangguk pelan, masuk ke kamar, dan keluar membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Rumah yang ia rawat selama bertahun-tahun tak lagi menjadi miliknya. Arman tidak memberi apapun. Semuanya atas nama dia. Rina hanya diberi pintu keluar, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa arah. Tapi ia keluar dengan langkah tegak, karena ia tahu, harga diri tidak tergantung dari apa yang ditinggalkan, tapi dari bagaimana seseorang memilih untuk bangkit. Malam itu, Rina berjalan sendirian menyusuri jalan kompleks perumahan yang dulu ia jaga rapi setiap hari. Tangan hanya menggenggam tas kecil berisi pakaian, sementara pikirannya kosong. Tak tahu harus kemana, tak tahu siapa yang bisa ia tuju. Semua terlalu mendadak. Beberapa tetangga melihatnya, tapi tak satu pun menyapa. Mereka tahu Arman kini orang penting di lingkungan itu. Bicara buruk soal Arman bisa jadi masalah. Rina merasa asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Ia menumpang tidur di rumah seorang teman lama, sambil menyusun ulang sisa-sisa harapannya. Esok harinya, ia mulai mencari pekerjaan. Apa saja. Ia tak punya ijazah tinggi, tak punya modal. Tapi yang ia punya hanya satu hal, kemauan untuk bertahan. Ia sempat jadi buruh cuci, pernah jualan gorengan,
Bahkan ikut bantu di warung milik tetangga dengan upah harian. Tak semua orang baik. Ada yang meremehkannya, ada yang menanyakan kenapa Arman meninggalkannya. Seolah-olah semua kesalahan ada padanya. Tapi Rina memilih diam. Ia tak punya waktu untuk menjelaskan. Setiap hari, ia bangun pagi, bekerja, pulang malam, tidur sebentar, lalu mengulang lagi esoknya. Sementara itu, hidup Arman makin mewah. Foto-fotonya sering muncul di media sosial. Berpakaian mahal, makan di restoran bintang 5, keliling kota dengan mobil baru, bersama perempuan muda yang mulai rutin muncul di sisinya. Rina melihat semua itu tanpa dendam. Ia hanya merasa getir. Bukan karena Arman bahagia, tapi karena semua yang dulu ia bantu bangun, kini dinikmati tanpa bekas namanya. Ia seperti tak pernah ada. Suatu hari, Rina duduk di halte setelah seharian berjualan kue. Badannya lelah. Hasil jualannya tidak seberapa. Tapi saat itu, seorang ibu tua menghampirinya, membeli 2 kotak kue, lalu berkata, "Nak, kuemu enak sekali. Kamu buat sendiri ya? Jangan berhenti ya. Terus jualan. Rezekimu pasti besar." Kata-kata itu sederhana, tapi justru disitulah Rina merasa dihargai. Mungkin tidak oleh orang besar, tapi oleh sesama yang tulus. Itu jadi titik kecil yang menyalakan semangatnya kembali. Rina mulai mencoba lebih serius. Menyusun menu, memodifikasi resep, belajar dari internet, dan mulai berjualan dari rumah ke rumah. Dari uang tipis, ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk beli alat tambahan, mixer bekas, loyang, plastik kemasan. Ia tak ingin cepat kaya. Ia hanya ingin hidup dengan layak, tanpa harus bergantung pada siapapun. Hari-harinya berat, tapi Rina tahu satu hal, ia masih punya kendali atas hidupnya. Meski dihancurkan, ia tidak hancur. Ia hanya butuh waktu untuk menyusun ulang puing-puingnya sendiri. 2 tahun berlalu sejak Rina meninggalkan rumah Arman. Selama itu pula hidupnya seperti berjalan di atas pasir, tak stabil. Tapi tetap ia lalui langkah demi langkah. Tak ada jalan pintas. Tak ada keberuntungan instan. Semuanya ia bangun dari bawah, dengan sabar. Usaha kuenya perlahan mulai dikenal. Awalnya cuma dijual keliling dari rumah ke rumah. Tapi dari mulut ke mulut, pelanggannya bertambah. Ada ibu-ibu yang memesan untuk arisan. Ada yang minta dibikinkan untuk acara kecil-kecilan. Rina mulai mencetak label kecil dengan namanya dan nomor HP di balik kemasan. Tak lama, ada salah satu pelanggan yang mengajak Rina berjualan di kantin kantor daerah. Lokasinya strategis, dan tanpa sewa, hanya perlu bagi hasil. Rina sempat ragu, tapi ia coba. Dan disitulah titik baliknya mulai terasa. Kuenya disukai banyak orang. Setiap sore, dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Uang yang dulu selalu pas-pasan, kini mulai bisa disisihkan. Ia mulai mencicil motor bekas, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mempermudah antar pesanan. Satu hal yang tidak pernah Rina tinggalkan adalah kerendahan hati. Meskipun usahanya mulai berkembang, ia tetap berpenampilan sederhana. Ia tahu bagaimana rasanya diremehkan hanya karena pakaian. Maka ia tak pernah menilai orang dari tampak luar. Di sela-sela kesibukannya, Rina juga mulai ikut pengajian di masjid dekat rumah kontrakannya. Di sana, ia bertemu banyak ibu-ibu yang senasib, pernah dikhianati, ditinggalkan, atau dihancurkan. Tapi mereka tak saling mengasihani. Mereka saling menguatkan. Dari situlah Rina mulai dikenal sebagai sosok yang bisa diajak bicara. Ia tak pintar ceramah, tapi ia bisa mendengarkan. Banyak orang merasa nyaman dekat dengannya. Sampai suatu hari, dalam sebuah acara pengajian gabungan, panitia meminta Rina menyuplai konsumsi untuk para tamu undangan. Disitulah, tanpa ia duga, takdir mempertemukannya dengan Pak Damar. Seorang pria parubaya, berwibawa tapi ramah, yang datang sebagai tamu kehormatan. Ia adalah bupati dari kabupaten tempat acara itu digelar. Penampilannya bersahaja. Ia sempat mencicipi kue buatan Rina,
lalu bertanya siapa pembuatnya. Panitia menunjukkan ke arah Rina. Pak Damar mendekat, lalu berkata pelan, "Kuemu enak sekali, Bu. Rasanya jujur." Rina hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi sejak hari itu, mereka beberapa kali bertemu. Kadang tanpa sengaja, kadang karena memang dicari. Pak Damar ternyata sosok yang berbeda. Ia tidak tertarik pada penampilan luar. Ia menghargai kesederhanaan, dan selalu menaruh respek pada orang yang berjuang dari bawah. Dari obrolan ringan, lama-lama tumbuh ketertarikan. Dan dari ketertarikan itu, tumbuh rasa saling menghormati. Tak butuh gombal, tak butuh rayuan. Yang mereka punya hanyalah kenyamanan saat duduk bersama tanpa harus banyak bicara. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa bulan kemudian, Pak Damar melamar Rina secara sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada media, hanya akad yang hangat, dengan doa yang tulus. Rina kini menjadi istri seorang bupati. Tapi ia tetap memilih hidup seperti sebelumnya, berjualan kue, menyapa tetangga, dan mengenakan pakaian yang sama seperti dulu. Karena baginya, kebahagiaan bukan soal status, tapi tentang siapa yang kita dampingi, dan bagaimana cara kita berjalan bersama. Pagi itu Rina bangun seperti biasa. Ia masih terbiasa menyapu halaman sendiri, menyiapkan sarapan, dan merapikan dapur, meski sekarang rumahnya jauh lebih besar dari kontrakan sempit beberapa tahun lalu. Sejak menjadi istri Pak Damar, hidup Rina berubah banyak. Tapi ia tidak membiarkan perubahan itu menghapus siapa dirinya. Ia tetap memilih untuk hidup sederhana, menolak pengawal pribadi saat bepergian, dan lebih sering belanja ke pasar tradisional dibanding supermarket mewah. Bagi sebagian orang, keputusan itu aneh. Tapi bagi Rina, itu bentuk syukur. Ia tak ingin lupa rasanya jadi rakyat biasa. Ia tahu di sanalah jati dirinya tumbuh. Siang itu, ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Ia mengenakan baju rumahan, membawa tas kain, dan berjalan seperti ibu-ibu pada umumnya. Tidak ada ajudan, tidak ada protokol, tidak ada tanda bahwa ia adalah istri orang nomor 1 di kabupaten itu. Saat sedang memilih cabai di salah satu lapak, terdengar suara yang sudah lama tak ia dengar. Suara itu datang dari belakangnya. "Heh, Rina, serius ini kamu?" Rina menoleh. Di hadapannya berdiri Arman, mantan suaminya. Orang yang dulu menceraikannya tanpa ampun, meninggalkannya tanpa bekal. Wajah Arman kini tampak berbeda. Masih necis, tapi terlihat ada sesuatu yang berubah. Entah lebih lelah, atau lebih pudar. "Masih hidup ya?" kata Arman sambil tertawa kecil, merendahkan. "Lihat dirimu, masih aja begini. Masih suka belanja di pasar, pakai baju lusuh. Kamu tuh nggak berubah ya dari dulu. Masih aja kelihatan ya, gitu." Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan memilih cabai. Sikap tenangnya membuat Arman kesal. Ia merasa seperti diabaikan. Padahal ia berharap Rina akan merasa malu, atau setidaknya terpancing. "Ternyata kamu memang gak berkembang, Rin. Aku gak salah waktu itu. Kamu bukan tipe perempuan yang bisa diajak maju," lanjut Arman, nada bicaranya makin lantang. Tapi sebelum Rina menjawab, suara klakson panjang memecah suasana pasar. Orang-orang menoleh. Sebuah mobil dinas berhenti tak jauh dari tempat mereka berdiri. Beberapa pengawal turun, membuka pintu belakang. Dari dalam mobil keluar Pak Damar, mengenakan kemeja santai. Ia menoleh ke arah kerumunan, matanya langsung tertuju pada Rina. "Sayang, kamu lama banget. Aku tunggu di mobil," katanya sambil berjalan mendekat. Arman terdiam, matanya membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sayang," gumamnya. Rina menoleh pada Pak Damar, tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Pak Damar membalas dengan lembut. Salah satu ajudan menatap tajam ke arah Arman. Dengan suara dingin tapi tegas, ia berkata, "Bersikaplah sopan.
Anda sedang bicara dengan istri Bupati. Arman membatu di tempat. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Rina hanya memandangnya sejenak. Tidak ada kemarahan. Tidak ada balasan dendam. Hanya ketenangan dari seseorang yang tahu, ia sudah jauh melampaui masa lalunya. Ia menggandeng Pak Damar, melangkah perlahan meninggalkan Arman yang masih berdiri kaku di tengah pasar. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa benar-benar menang, tanpa harus menginjak siapapun. Setelah kejadian di pasar, Rina tidak banyak bicara. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya menggenggam tangan Pak Damar, sesekali menatap keluar jendela. Pak Damar tahu, sesuatu terjadi. Tapi ia juga tahu, Rina bukan tipe wanita yang suka mengadukan luka lama. Maka ia tidak memaksa. Ia hanya menemaninya dengan tenang, seperti biasa. Sampai di rumah, Rina duduk di teras, menyeduh teh hangat seperti yang sering ia lakukan sore hari. Pandangannya kosong, tapi pikirannya sibuk merajut banyak hal. Bukan karena Arman, tapi karena dirinya sendiri. Ia tak menyangka, setelah semua luka, ia bisa berdiri di titik ini. Masih utuh, masih kuat, dan yang paling penting, tidak berubah jadi orang yang sama seperti orang yang pernah menyakitinya. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu, wanita yang diusir dari rumah sendiri tanpa bekal, dijatuhkan saat sedang berjuang, dan disalahkan atas kegagalan yang bukan miliknya. Tapi sekarang, ia bisa duduk tenang, tanpa rasa malu, tanpa dendam. Itulah harga diri yang sesungguhnya, pikir Rina. Harga diri bukan soal membalas, bukan soal memperlihatkan siapa yang lebih hebat, tapi tentang bagaimana seseorang mampu tetap waras, tetap lembut, bahkan saat disakiti. Sore itu, Rina menerima pesan dari salah satu sahabat lamanya yang ternyata melihat kejadian di pasar. "Rin, kamu keren banget tadi. Aku sampai merinding lihat ekspresi Arman." Rina membalas singkat, "Terima kasih. Tapi aku nggak bangga karena bikin dia malu. Aku lebih bangga karena nggak perlu menghinanya balik." Beberapa hari kemudian, gosip tentang kejadian itu mulai menyebar. Warga pasar membicarakannya. Beberapa bahkan menulis di media sosial. Tapi Rina memilih diam. Ia tidak merasa perlu menjelaskan atau meluruskan apapun. Pak Damar pun memujinya. "Kamu ini luar biasa, Rin. Banyak orang kalau di posisimu pasti ingin membalas. Tapi kamu justru memberi pelajaran tanpa bicara." Rina hanya tersenyum. "Aku tahu rasanya dijatuhkan, Mas. Aku nggak mau jadi orang yang sama." Ketenangan Rina membuat banyak orang mulai menghormatinya, bukan karena statusnya sebagai istri bupati, tapi karena keteguhan sikapnya. Ia tidak perlu menjadi keras untuk menunjukkan kekuatan. Ia tidak perlu menjadi galak untuk menunjukkan batas. Ia mulai diundang ke beberapa acara perempuan, bukan untuk pamer cerita, tapi untuk menguatkan mereka yang pernah jatuh. Kata-katanya sederhana, tanpa naskah, tapi selalu tepat sasaran. Ia tidak menggurui, ia hanya berbagi pengalaman. Dan di setiap cerita yang ia sampaikan, ada satu benang merah yang selalu ia ulang, bahwa setiap perempuan punya kekuatan. Bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri kembali dengan kepala tegak. Hidup Arman sekarang jauh berbeda dari dulu. Ia yang dulu merasa di atas angin, kini mulai merasakan betapa rapuhnya tahtanya. Setelah berpisah dengan Rina, ia menikah dengan perempuan muda yang ia anggap lebih seimbang dengan statusnya. Meskipun pernikahan itu tampak sempurna di luar, sebenarnya kehidupan rumah tangganya lebih banyak diwarnai dengan ketegangan dan masalah-masalah yang tak pernah ia perhitungkan. Satu persatu bisnis yang ia bangun mulai goyah. Usaha yang dulu dianggap stabil kini mulai menurun. Banyak proyek besar yang tiba-tiba ditunda, bahkan dibatalkan. Arman yang dulu dikenal sebagai pebisnis sukses kini mulai terlibat masalah keuangan. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Utangnya mulai menumpuk, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Pak Damar, bupati yang baru menikahi Rina, mendengar kabar ini dari beberapa kolega.
Dengan posisinya, Pak Damar tahu betul cara menyelesaikan masalah secara diplomatis. Namun, ia tidak berniat campur tangan. Ia tahu Arman, meskipun dulu pernah menyakitkan Rina, harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghindar dari roda kehidupan. Namun, hidup bukan hanya soal uang dan pekerjaan. Arman pun harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Perempuan muda yang ia nikahi ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Hubungan mereka mulai penuh konflik. Perbedaan sikap dan prinsip yang ia kira bisa diatasi ternyata malah memperburuk keadaan. Perempuan itu tidak lagi mendukungnya. Sebaliknya, ia selalu mengkritik dan mencemooh Arman atas ketidakmampuannya mempertahankan apa yang dulu ia miliki. Setiap hari, suasana di rumah Arman semakin tegang. Ia yang dulu penuh percaya diri, kini menjadi lebih mudah marah. Ia menyalahkan semua orang di sekitarnya, termasuk Rina, meskipun mereka sudah lama berpisah. Arman merasa bahwa keberhasilan yang ia nikmati dulu adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa segalanya bisa berakhir begitu saja. Suatu hari, sebuah kabar buruk datang. Salah satu bisnis besar yang ia pegang kini berada di ujung tanduk. Investor utama menarik diri, dan perusahaan itu terancam bangkrut. Berita ini membuatnya semakin tertekan. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, namun mereka mulai menjauh. Mereka tidak lagi tertarik dengan Arman yang hanya bisa membawa masalah. Saat itulah, Arman merasa dunia benar-benar mengkhianatinya. Ia yang dulu begitu sombong, kini merasa tak berdaya. Kegagalannya dalam bisnis menjadi beban besar. Ia mulai kehilangan rasa percaya diri, dan setiap kali melihat sosok Pak Damar, ia merasa semakin kecil. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa Rina, wanita yang dulu ia anggap remeh, kini jauh lebih sukses. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi dalam hal kebahagiaan. Rina yang dulu ia tinggalkan, kini justru hidup dengan damai, dikelilingi orang-orang yang menghargainya. Pada suatu malam, Arman duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang sepi. Tiba-tiba, ia teringat pada masa-masa saat bersama Rina. Ia ingat bagaimana dulu Rina selalu ada di sisinya, mendukungnya tanpa pamrih. Namun ia menyia-nyiakan semua itu. Ia merasa hampa. Tidak ada lagi yang mendukungnya seperti dulu. Semua yang ia miliki kini terasa kosong. Di luar jendela, suara hujan terdengar deras. Arman menunduk, menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan segala-galanya. Keberhasilan, kebahagiaan, dan yang terpenting, harga dirinya. Ia mulai merasa bahwa segala keputusan yang ia buat selama ini adalah kebodohan besar. Waktu terus berjalan, dan meskipun Arman merasakan kepedihan yang tak terobati, Rina justru semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Kebahagiaan sejati bukan datang dari banyaknya materi, melainkan dari hati yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Rina yang dulu pernah merasakan penolakan dan kesendirian kini menemukan dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Bersama Pak Damar, mereka menjalani hari-hari penuh kehangatan. Kehidupan mereka bukan hanya tentang titel dan status, melainkan tentang bagaimana saling mendukung, bagaimana menjadi pasangan yang saling memberi, bukan hanya menerima. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman belakang rumah, Pak Damar menatap Rina dengan penuh kelembutan. "Sayang, aku bersyukur kita dipertemukan. Kamu telah memberi aku begitu banyak arti dalam hidup ini," kata Pak Damar sambil menggenggam tangan Rina. Rina tersenyum, sedikit terharu, tapi tidak terlalu banyak bicara. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima dan mencintai apa yang kita miliki, tanpa harus melihat ke belakang atau membandingkan dengan orang lain. Namun, meskipun hidupnya terasa lengkap, Rina tetap menjaga prinsipnya untuk tidak terlalu berlebihan. Ia tetap menjalankan usaha kuenya dengan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, dan tetap rendah hati. Ia tidak ingin hidup dengan perasaan yang berubah hanya karena status atau keadaan. Pak Damar, meskipun sudah memiliki posisi yang tinggi, juga tetap hidup dengan sederhana. Mereka tidak pernah berpikir untuk mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih glamor.
Mereka lebih memilih untuk menyumbangkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Keberhasilan dan kebahagiaan Rina tidak hanya terlihat dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, tetapi juga dalam cara ia memberi kembali kepada masyarakat. Ia membuka kelas memasak untuk ibu-ibu muda yang ingin belajar berbisnis, sama seperti dirinya dulu. Ia tidak hanya mengajarkan mereka cara membuat kue, tetapi juga mengajarkan mereka tentang ketekunan dan pentingnya tidak menyerah, meskipun hidup kadang terasa berat. Suatu hari, saat Rina sedang mengajar di kelas, salah satu ibu yang hadir datang menghampirinya setelah kelas selesai. "Bu Rina, saya sangat terinspirasi dengan kisah hidup Ibu. Ibu sudah melalui banyak hal berat, dan Ibu tetap bisa bertahan. Saya ingin seperti Ibu," kata ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Rina tersenyum, memeluk ibu itu dengan lembut. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah menyerah. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bangkit setelah jatuh." Setelah beberapa bulan, kabar baik datang. Salah satu usaha besar yang sempat hampir bangkrut kembali bangkit, dan Rina merasa tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat usahanya bisa membantu banyak orang. Ia melihat betapa banyak ibu-ibu muda yang kini bisa menghidupi keluarga mereka lewat usaha kecil mereka yang tumbuh dengan bimbingan dari Rina. Arman, di sisi lain, masih berjuang untuk bangkit dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Namun, tak ada lagi Rina di sisi hidupnya. Keputusan untuk menceraikan wanita yang setia menemaninya, yang akhirnya membuatnya kehilangan lebih dari sekadar seorang istri, adalah keputusan yang kini ia sesali. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Rina tidak pernah menyesali apapun. Ia hanya tahu satu hal, kebahagiaan bukan untuk diperebutkan, tetapi untuk diterima dengan tulus. Kehidupan yang dijalani dengan hati yang bersih akan selalu membawa kita pada tempat yang tepat. Ia tidak pernah menoleh ke belakang, karena setiap langkah yang diambilnya adalah bukti bahwa kekuatan sejati datang dari diri sendiri, dan bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dengan segala yang telah ia raih, dari yang terendah hingga yang tertinggi, Rina tahu satu hal pasti, kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam atau kekayaan, melainkan dari kemampuan untuk tetap rendah hati, mengampuni, dan memberi arti kepada orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah Rina menemukan kebahagiaannya, dalam kebahagiaan yang tulus, yang tak pernah bergantung pada dunia luar, tetapi pada kedamaian dalam hatinya.